Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Mawarni dari Prodi Pendidikan Geografi semester 3 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai geografi tanah untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah geografi tanah dengan dosen pengampu Bapak Dedi Herman. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama mengenai pengantar geografi, kemudian definisi tanah, dan yang terakhir konsep dasar geografi tanah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau mengucapkan dulu selamat datang di semester baru dan semangat baru ya semuanya. Oke, untuk selection breaknya, pertama-tama saya mengucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan tetap jaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke geografi tanah itu sendiri, kita harus lebih memahami terlebih dahulu mengenai penghantar dari geografi. Apa sih geografi itu? Geografi merupakan yang mempelajari segala fenomena-fenomena atau gejala-gejala alam, sosial, serta faktor yang menimbulkan gejala tersebut, kemudian melakukan penelaahan tentang hubungan antar manusia dengan alam. Ruang lingkup geografi dapat dibedakan atas ruang lingkup kajian fisik dan kajian sosial yang tergambar dari dasar-dasar kajian geografi, yaitu litosfera, atmosfera, biosfera, dan hidrosfera. Kajian dari litosfera yaitu tertuang dalam ilmu geologi, ilmu geomorfologi, ilmu petrografi, dan kristalgrafi, ilmu mineralogi, dan ilmu tanah. Kajian dari atmosfera meliputi ilmu klimatologi, ilmu cuaca, serta ilmu yang mempelajari unit-unit atmosfer lainnya. Kemudian, kajian dari hidrosfera meliputi ilmu hidrologi, sedangkan yang meliputi bidang biosfera adalah seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, baik hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Dari gambaran di atas, terlihat bahwa ilmu tanah tergolong pada ilmu yang mendukung litosfera, sedangkan litosfera merupakan salah satu bidang ilmu yang menyusun geografi, yaitu geografi fisik. Berdasarkan hal tersebut, yang paling tepat rasanya dalam mendukung untuk majunya ilmu geografi di masa yang akan datang, maka digabungkanlah ilmu geografi dengan ilmu tanah, sehingga melahirkan ilmu geografi tanah, yaitu bagian ilmu tanah yang membahas tentang genesis, klasifikasi, kemampuan, dan penyebaran tanah di permukaan bumi. Definisi tanah. Mula pertama, orang menganggap tanah sebagai alat produksi pertanian, sehingga definisinya menyatakan bahwa tanah sebagai medium alam bagi tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi, atau bentuk organik anorganik yang ditumbuhi tumbuhan baik tetap maupun sementara. Menurut definisi tersebut, tanah gurun pasir yang tidak ditumbuhi tumbuhan tidak bisa dianggap sebagai tanah, meskipun sebenarnya bahan pasir adalah tanah. Selanjutnya yaitu pengertian tanah menurut para ahli. Yang pertama menurut Dirk tahun 1909 yang mengemukakan bahwa tanah merupakan permukaan bumi yang tersusun dari partikel-partikel lepas dan merupakan perpaduan dari bahan-bahan seperti magnesium, silisium, aluminium, besi, kalsium, dan bahan lainnya. Selanjutnya yaitu menurut Bapak Dikushit tahun 1877 yang menyebutkan bahwa tanah erat kaitannya dengan iklim dan dapat dibagi ke dalam zona-zona geografis yang luas dalam skala peta dunia yang tidak hanya dikaitkan berdasarkan iklim, namun juga berdasarkan lingkungan. Selanjutnya menurut Bapak Jontus von Liebig tahun 1840 sesuai dengan teori keseimbangan hara tanaman, yakni reaksi dapat diketahui jenis dan jumlah hara di dalam tanamannya. Dengan beragamnya definisi tentang tanah, maka ditarik suatu kesimpulan yang mencakup seluruh teori pakar ilmu tanah tersebut. Definisi yang digunakan sebagai dasar geografi tanah adalah tanah merupakan akumulasi tumbuh alam bebas atau natural body
yang menepati sebagian besar permukaan bumi yang merupakan hasil-hasil proses fisika, kimia, dan dapat menumbuhkan tanaman, memiliki sifat akibat pengaruh iklim dan jasad hidup terhadap bahan induk dalam kondisi topografi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Konsep dasar geografi tanah terbagi atas dua konsep. Yang pertama yaitu konsep pedologi. Konsep ini juga merupakan konsep dasar dalam ilmu tanah yang dikemukakan oleh Dokushchev, seorang ahli ilmu tanah Rusia, di mana ia lebih menekankan pembahasan pada asal mula dan pembentukan tanah yang tercakup dalam genesis tanah. Kemudian nama-nama, sistematik, sifat, kemampuan, dan penyebaran berbagai jenis tanah yang tercakup dalam klasifikasi tanah dan pemetaan tanah. Geologi mempunyai manfaat karena dapat mengetahui sifat dan tabiat tanah serta persoalan klasifikasi tanah dan survei tanah yang menganggap tanah sebagai suatu satuan dalam alam yang menghubungkan ilmu pengetahuan. Dalam geografi tanah, konsep pedologi ini dianggap sebagai konsep utama yang mendukung penjabaran ilmu geografi tanah. Selanjutnya konsep edapologi. Konsep edapologi pertama kali dikemukakan oleh Dr. H.L. Jones dari Cornell University, Inggris. Edapologi lebih menekankan kepada penggunaan tanah dalam bidang pertanian, sehingga segala penyelidikan tanah dilakukan hanya untuk mengetahui hubungan antara tanah dengan tanaman tingkat tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan produksi pertanian seekonomis mungkin. Dalam ilmu geografi tanah, konsep edapologi dijadikan sebagai konsep pendukung untuk melengkapi konsep pedapologi. Dengan dianggap konsep pedapologi sebagai konsep dasar yang utama dalam mendukung ilmu geografi tanah dan konsep edapologi sebagai konsep dasar pendukung untuk ilmu geografi tanah, maka Jeb 1149 menggambarkan hubungan pedapologi dengan ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan serta dengan ilmu-ilmu dasar geografi seperti gambar yang telah tertara. Selain edapologi, ilmu pendukung pedapologi sebagai konsep dasar ilmu geografi tanah adalah bagian-bagian dari ilmu pengetahuan terapan, ilmu pengetahuan alam dasar, ilmu pengetahuan benda hidup, dan ilmu pengetahuan benda mati, yang tergolong pada ilmu pengetahuan terapan yang tergolong konsep pendukung geografi tanah adalah kehutanan, agronomi, dan edapologi. Sedangkan ilmu kimia, ilmu pasti, dan ilmu fisika tergolong pada ilmu pengetahuan alam dasar. Selain itu, zoologi, botani, dan mikrobiologi tergolong pada ilmu pengetahuan benda hidup, dan klimatologi, geologi, petagrafi, dan mineralogi tergolong pada ilmu pengetahuan benda mati. Secara teori, seluruh bidang-bidang ilmu tersebut sangat mendukung terhadap eksistensi konsep pedologi sebagai dasar dari ilmu geografi tanah.